Mulai minum dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Nursita MSI yang telah memberikan kita amanah dalam mereview restoran dengan rating tinggi dan rating rendah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan, serta salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Baik, di sini pada video kali ini kami dari kelompok Green Banana Queen akan mempresentasikan hasil dari review kami terhadap restoran rating tertinggi dan rating terendah yang telah kami datangi. Langsung saja untuk pemaparan pertama, saya persilahkan kepada Saudari Atira Muhyiddin untuk memaparkan hasil dari review yang telah kita lakukan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis customer service berdasarkan fungsi dan tugasnya pada tempat makan pertama, di mana A sebagai resepsionis. Pada tempat makanan yang kami observasi, customer service bersikap ramah dapat dilihat ketika kami memesan makanan customer service ini bertanya mengenai makanan yang akan kami pesan dengan ramah dan dengan senyuman, memberikan senyumannya. Kemudian bagian B sebagai Dexman, pada tempat makan ini customer service memiliki sikap pelayanan yang baik. Hal ini dapat dilihat ketika kami bertanya mengenai sumpit yang ingin diganti dengan garpu. Customer service tersebut dengan ramah dan sopan mengarahkan di mana posisi letak tempat pengambilan garpu tersebut. Selanjutnya, next. Sebagai salesman, pada tempat makan ini terdapat daftar menu-menu yang tersedia dilengkapi dengan harga tiap-tiap menu sehingga kami dengan mudah memilih makanan yang ingin kami pesan, di mana dalam daftar menu-menunya diperlihatkan gambar makanan sesuai dengan namanya. Hal ini dilakukan untuk dijadikan daya tarik ketika pembeli ingin memesan makanan. Selanjutnya pada bagian ED sebagai Customer Relations Officer, pada tempat makan ini customer service-nya memiliki sikap sopan dan ramah dengan menjaga tutur katanya kepada pembeli dan tidak memberikan kata-kata yang menyinggung perasaan pembeli. Selanjutnya bagian E sebagai komunikator, di mana pada tempat makan yang kami observasi ini, pada tempat makan ini tempat berkeluh para pembeli hanya pada sesama pembelinya, karena di tempat ini tidak terdapat sesuatu seperti kotak suara yang digunakan sebagai tempat mengetahui keluh kesah atau tanggapan serta saran dari pembeli. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil paparan dari pemateri pertama. Yang selanjutnya dari pemaparan untuk kedua, yaitu dari Saudari Nurul Asmi. Kepada Saudari Nurul Asmi, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, analisis customer service berdasarkan dasar-dasar pelayanan. Pertama, pakaian dan penampilan. Nah, pada tempat makan yang kami observasi, customer service-nya ini berpakaian seragam yang rapi dan juga sopan, dengan warna hitam, sedikit tambahan warna ungu di daerah kerah baju dan lengannya. Customer service juga memakai topi seragam yang khas, dan juga memakai masker untuk menjaga kebersihan dan kehigienisan makanan yang diantarkan kepada pembeli. Di mana dengan penggunaan seragam ini, pembeli dapat dengan mudah membedakan antara pembeli dengan customer service. Bagian B, percaya diri dalam melayani pelanggan. Pada tempat makan ini, CS percaya diri dalam melayani pembeli. Hal ini terlihat dengan penguasaan CS dalam melayani pembeli. Bagian C, menyapa dengan lembut. Customer service menyapa pembeli dengan lembut. Hal ini terlihat ketika kami mengantri, kemudian memesan makanan. Sebelum memesan, customer service terlebih dahulu menyapa kami dengan lembut dan ramah, baru kemudian melanjutkan mencatat pesanan yang akan kami pesan.
Dan terakhir, bagian D, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Pada tempat makan ini, customer service-nya menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya, paparan dari pemateri ketiga, ya ini dari Saudari Reski Nurinsani. Kepada Saudari Reski Nurinsani, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu analisis tata layout. Nah, yang pertama yaitu fasilitas parkir, di mana di tempat ini dilengkapi dengan tempat parkir yang tidak terlalu luas, tetapi disusun secara rapi dan terjamin aman karena memiliki penjaga parkir yang lebih dari 2 orang. Nah, yang kedua yaitu fasilitas dapur, di mana fasilitas dapurnya ini di tempat makan ini terdapat di bagian pintu masuk sebelah kanan yang terpisah dengan tempat pemesanan makanan dan kasirnya. Dan tidak terlihat secara keseluruhan dapurnya karena hanya bagian depan tempat yang mengeluarkan makanan yang terlihat. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas ruangan, di mana di tempat ini memiliki ruangan yang cukup luas. Ruangannya juga memiliki 2 tempat, yaitu outdoor dan indoor. Nah, yang keempat yaitu fasilitas meja dan kursi. Nah, pada tempat makan ini tersedia kursi dan meja yang cukup banyak, tetapi meja tidak disediakan tisu karena tisunya berada di tempat khusus, dan tisunya itu yang membuat pembeli sedikit kesulitan ketika ingin menggunakan tisu karena harus berdiri untuk pergi mengambil tisu tersebut. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya itu pemaparan dari pemateri keempat, yaitu saya sendiri, yang dimana di sini terdapat tempat makanan rating terendah. Yaitu, yang pertama itu analisis customer service. Yang pertama berdasarkan fungsi dan tugas customer service. Yang pertama itu sebagai resepsionis, dan pada tempat makan ini customer service bersikap kurang ramah. Dapat dilihat saat pesanan kami diantar, customer service ini tidak memberi senyum dan kami menunggu pesanan cukup lama. Yang kedua itu sebagai deskman. Nah, pada tempat makan ini, customer service bersikap ramah. Dapat dilihat saat kami tiba dan ingin memesan menu di tempat makan tersebut, customer service memberi senyum dan melayani proses pemesanan menu dengan baik. Yang ketiga yaitu sebagai salesman. Nah, pada tempat makan ini terdapat baliho yang merupakan daftar menu-menu yang tersedia, tetapi di daftar menu tersebut tidak terdapat tidak tertera harga pada balihonya. Sehingga untuk mengetahui menu-menu dan dari tempat ini pelanggan itu harus bertanya terlebih dahulu kepada customer service tersebut. Nah, yang keempat itu sebagai customer relation officer. Nah, pada tempat makan ini, customer service pada bagian pengantar pesanan memiliki sikap yang kurang ramah pada saat melayani pelanggan. Yang kelima, sebagai komunikator. Nah, pada tempat makan ini tidak terdapat kotak saran untuk tempat berkeluh kesah para pelanggan. Analisis customer service. Yang kedua itu berdasarkan dasar-dasar pelayanan. Yang pertama pakaian dan penampilan. Pada tempat makan yang kami observasi, customer service tidak memakai seragam yang memperlihatkan identitas sebagai customer service dari tempat makan tersebut. Tetapi para customer service dari tempat makan tersebut masih memakai baju yang senada atau sewarna sehingga masih memudahkan pelanggan untuk melihat atau membedakan antara customer service dan pelanggan lainnya. Yang kedua itu percaya diri dalam melayani pelanggan. Pada tempat makan ini, customer service yang bertugas mengantar pesanan memiliki sikap kurang baik karena pesanan yang diantar cukup lama, dan pada saat kami menanyakan menu yang kami pesan, customer service tidak melayani dengan ramah. Mungkin itu saja dari saya.
Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Saudari Natasha Gita Afifah. Kepada Saudari Natasha Gita Afifah, saya Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu bagian C, menyapa dengan lembut. Pada tempat makan ini, customer service menanyakan dan mencatat pesanan pelanggan. Setelah itu, para customer service akan fokus kembali kepada pelanggan berikutnya. Terdapat sapaan ramah saat ingin memesan menu yang tersedia dari customer service yang bertugas di bagian pemesan menu atau kasir di tempat makan tersebut. Kemudian bagian D yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Pada tempat makan ini, customer service memiliki bahasa yang baik, tetapi masih ada customer service yang kurang sopan dalam berbicara terhadap pelanggan. Kemudian bagian E itu jangan menyela. Pada tempat makan ini, customer service tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat pelanggan pergi. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian bagian F mampu meyakinkan pelanggan. Nah, pada tempat makan ini customer service-nya itu tidak mampu meyakinkan pelanggan untuk selalu makan di tempat mereka karena customer service-nya itu kurang akrab dengan pelanggan, sehingga kesadaran pelanggan saja yang membawa mereka makan ke tempat tersebut lagi. Kemudian bagian B itu analisis tata layout. Jadi yang pertama itu fasilitas parkir. Pada tempat makan ini, pada tempat makan yang kami observasi ini memiliki tempat parkir yang cukup luas, sehingga pelanggan yang memiliki mobil maupun motor masih cukup untuk parkir di tempat makan tersebut. Kemudian fasilitas dapur. Pada tempat makan ini, pelanggan dapat melihat dapur yang terbuka pada saat memasuki tempat makan tersebut, serta semua jenis pelayanan seperti kasir dapat dilihat secara terbuka pada tempat makan tersebut. Kemudian bagian C itu fasilitas ruangan. Pada tempat makan ini memiliki ruangan yang luas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa para pelanggan leluasa jalan menuju tempat pemesanan. Kemudian bagian D, fasilitas meja dan kursi. Pada tempat makan ini tersedia kursi dan meja yang cukup, tetapi tiap meja itu tidak disediakan tisu gigi, dan saus. Bagian E, fasilitas lainnya. Pada tempat makan ini tidak tersedia kipas dan stok. Pada tempat makan ini tersedia kipas dan stok kontak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil paparan dari review restoran dari rating tertinggi dan rating terendah. Selanjutnya pemaparan mengenai teori itu akan disampaikan yang pertama dari Saudari Atira Muhyiddin. Kepada Saudari Atira Muhyiddin, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan atau membahas mengenai membahas secara teoritis seperti apa atau bagaimana sih pelayanan customer service yang bagus. Yang pertama itu berdasarkan tugas-tugas customer service sesuai dengan fungsinya, di mana sebagai resepsionis itu bertugas menerima tamu yang datang ke perusahaan dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menarik dan menyenangkan. Kemudian sebagai deskman, yaitu memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan atau sebuah restoran, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk, menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk, serta membantu pelanggan yang membutuhkan pertolongan seperti mengisi formulir. Kemudian selanjutnya sebagai salesman bertugas menjual produk dan melakukan cross-selling, mengadakan pendekatan dan mencari pelanggan baru, berusaha membujuk pelanggan yang baru dan berusaha mempertahankan pelanggan yang lama, serta berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi pelanggan, termasuk keberatan dan keluhan pelanggan. Selanjutnya sebagai
sebagai Customer Relations Officer, di mana bertugas menjaga image dan citra perusahaan atau restoran, di mana tugas detailnya adalah membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, sehingga pelanggan merasa senang, puas, dan semakin percaya kepada perusahaan atau sebuah restoran. Kemudian sebagai komunikator, di mana tugas customer service ini adalah memberikan segala informasi dan memudahkan kepada pelanggan, juga sebagai tempat menampung keluhan atau keberatan serta konsultasi berbagai hal yang ada kaitannya dengan produk atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu bagaimana pelayanan yang baik berdasarkan dasar-dasar pelayanannya. Yang pertama itu berpakaian dan berpenampilan, di mana customer service harus mengenakan baju dan celana yang sepadan dengan kombinasi yang menarik. Juga harus berpakaian necis, tidak kumal, dan baju lengan panjang tidak digulung, sehingga pakaian yang dikenakan benar-benar memikat konsumen. Kemudian percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. Selanjutnya menyapa dengan lembut. Kemudian pada saat pelanggan atau calon pelanggan datang, customer service harus menyapa. Jika sudah pernah bertemu, maka disapa dengan nama, dan jika belum kenal, maka dipanggil dengan sebutan bapak atau ibu. Apa yang dapat kami bantu? Terus tenang juga, sopan, hormat, dan tekun, di mana juga berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak menggunakan istilah yang tidak bisa dipahami oleh pelanggan, dan harus jelas. Kemudian memiliki semangat bergairah, dan customer service harus menunjukkan pelayanan yang prima, seolah-olah memang sangat tertarik dengan keinginan dan kemauan pelanggan. Kemudian jangan menyela. Pada saat pelanggan sedang berbicara, maka customer service jangan menyela. Kalimat tidak boleh bersifat teguran atau sindiran yang dapat membuat pelanggan tersinggung. Kalau terjadi sesuatu, usahakan jangan berdebat. Kemudian mampu meyakini pelanggan. Customer service harus mampu meyakini pelanggan dengan argumen yang masuk akal. Jika tidak sanggup, jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup dijawab atau diselesaikan oleh petugas customer service, usahakan meminta bantuan kepada petugas yang mampu. Kemudian bila belum dapat melayani, bila petugas customer service belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Artinya jika pada saat tertentu petugas customer service sibuk dan tidak dapat Baik, yang kedua yaitu tips menentukan bagaimana tata layout dari restoran maupun kafe. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah layout dan tata letak harus berdasarkan dari kapasitas dan target penjualan. Nah, setiap bisnis restoran wajib memiliki perhitungan yang baik untuk mencapai dan mencari tahu kapasitas dan target penjualan. Setiap restoran perlu mengetahui target penjualan per hari karena hal ini yang akan menjadi dasar perhitungan berapa banyak kebutuhan meja, kursi, dan ruang gerak yang dibutuhkan. Dan untuk luas ruang yang dibutuhkan itu tidak hanya mengakomodasi luas meja dan kursi, tetapi juga harus memikirkan ruang operasional lain seperti kasir, lobi, kamar mandi, wastafel, maupun tempat ibadah jika diperlukan. Yang kedua, sirkulasi, zona, dan jarak antar tempat duduk. Nah, sirkulasi yang dimaksud di sini adalah arus datang, pergi, dan ruang gerak pelanggan, juga pelayan restoran agar tidak saling tabrak, menghalangi atau saling mengganggu operasional maupun kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, ruang bersekat atau tidak. Nah, banyak kafe atau restoran yang menggunakan konsep ini. Biasanya mereka menggunakan sekat untuk semakin room dan tidak atau ruang privat dan umum. Semua ini sangat mempengaruhi layout dan desain restoran, mulai dari besaran meja, kursi, dan peralatan lainnya. Yang keempat, pemilihan perabot sesuai dengan konsep yang Anda bikin. Kursi kafe yang ringan dan mudah digeser memang menjadi pilihan favorit para pemilik kafe karena mudah digeser dan fleksibel. Tetapi, kursi dari kayu dan berkualitas tinggi juga merupakan idaman para pelanggan fine dining. Oleh karena itu, yang dimaksud pemilihan perabot yang sangat bergantung pada tipe pelanggan yang dituju. Yang kelima, pemilihan interior yang unik menyesuaikan produk dan pelayanan. Yang keenam, menentukan adanya ruangan outdoor atau tidak. Dan yang terakhir, mempertimbangkan udara dan pencahayaan.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi teori dari Saudari Nurul Asmi. Mungkin itu saja hasil paparan kita mengenai hasil review dari restoran rating tinggi dan rating rendah serta teori-teori yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.